Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku akan menceritakan sedetail-detailnya. Jadi kalau nanti ada orang yang tanya lagi di DM, aku tinggal ngomong, "Dan silakan swipe up, langsung lihat YouTube aku." Kenapa? Karena ini banyak banget aku dapat pertanyaan gini di DM, tapi aku nggak bisa menjelaskan bolak-balik karena memang ceritanya tuh sepanjang itu. Di video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua perkembangan kehamilan keduaku, anak keduaku. Sebenarnya ini banyak banget yang DM, baik menanyakan, "Mbak Ulfi kok jarang banget sekarang sharing tentang kehamilannya? Mbak Ulfi kehamilannya udah umur berapa sih, kok gak pernah di post? Mbak Ulfi jadi hamil gak sih? Mbak Ulfi ceritanya gimana tentang kehamilannya?" dan lain sebagainya. Karena yang followersku lama pasti tahu kalau aku pas hamil suami itu sebanyak itu sharing tentang ibu hamil, apa yang baik untuk ibu hamil, apa yang tidak baik untuk ibu hamil, apa yang perlu dihindari dan apa yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil. Jadi wajar kalau banyak orang yang tanya DM ke aku anggap itu perhatian, tapi jujur pertanyaan kalian itu menyakitkanku dan aku capek kalau harus jawabin satu persatu. Makanya video ini aku buat biar nanti ketika ada orang yang DM aku kayak gitu, tinggal "Dan silakan swipe up dan lihat penjelasanku di YouTube." Oke? Jadi ceritanya waktu itu kan Desember, akhir tahun 2019, dimana setiap bulan Desember itu keluargaku memang rutinitasnya umroh. Nah waktu itu aku nggak bisa diajak umroh guys, karena aku di bulan Desember sudah terlanjur ada bookingan wedding, sedangkan bookingan wedding itu kebanyakan hamil 1 tahun udah pada booking. Jadi aku tidak bisa ikut umroh bersama bapak ibuku dan juga suamiku. Akhirnya suamiku bersama para jamaah. Memang suamiku punya tour sendiri, makanya kenapa berangkat bareng jamaahnya dan juga kedua orang tuaku tanpa aku. Nah pas aku ngejob itu aku baru tahu kalau aku tuh garis 2. Terus aku secara spontan ngasih tahu ke suamiku kalau aku hamil. Nah aku tuh waktu hamil Syahmi aku nggak ngepost ke siapa-siapa, aku nggak ngepost ke sosmed, aku nggak ngasih tahu siapa-siapa kalau aku hamil. Yang memang tahu memang kayak keluargaku, keluarganya suamiku, memang keluarga inti, keluarga deket aja, dan kita nggak keluar-keluar sampai aku itu hamil di bulan keempat gitu kan ceritanya. Nah tapi waktu itu aku nggak tahu ya, itu mungkin karena spontanitasnya suamiku. Jadi karena dia pas di sana itu baru selesai umroh wajib, katanya dia habis umroh wajib terus dapat kabar dari aku, seseneng itu, makanya dia langsung ngepost. Jadi aku nggak bisa marahin dia karena ya memang wajar ya seorang suami bahagia ngelihat istrinya akhirnya hamil lagi gitu. Tapi sebenarnya suamiku juga shock karena aku sama Mas Husni tuh nggak pernah merencanakan kehamilan secepat itu, karena jujur waktu itu kan Syahmi belum 2 tahun umurnya, belum genep 2 tahun, sedangkan kita tuh aku pengen hamil lagi kalau Syahmi udah lulus ASI 2 tahun. Karena itu dikasih cepat ya udah. Waktu itu suamiku ya ngomong kalau berarti Allah tuh sudah memberikan kamu kepercayaan, makanya kenapa dikasih hamil lagi gitu. Tapi karena suamiku upload di Snapgram, akhirnya banyak orang yang tahu kalau aku hamil lagi. Makanya kenapa ya aku maklum kalau banyak orang yang tanya, "Lu jadi hamil gak sih? Kan dulu kayaknya pernah ngepost kehamilannya." Bener banget. Jadi memang waktu itu Mas Husni ngepost kehamilannya karena itu adalah ekspresi spontan, karena aku hamil garis 2, tapi aku belum USG, aku tuh udah hamil di bulan keberapa begitu guys. Singkat cerita, aku mules banget, terus aku ngeflag tuh 3 hari berturut-turut ngeflag, terus aku pipis darah. Itu sakit banget pas suamiku masih umroh, itu waktu itu posisinya masih di Mekah. Terus aku nelpon Mas Husni, sakit banget perutku. Pokoknya aku tuh nggak pernah merasakan itu waktu aku hamil
Syahmi waktu hamil pertama tuh aku nggak pernah ngerasain itu. Jadi aku ngerasain itu tuh lumayan panik loh, kok ada darahnya seger banget, kayak beda banget loh ya sama kalau kita mens tuh beda banget. Terus juga aku pengen USG, tapi aku nggak mau kalau nggak ditemenin sama suamiku. Nah di akhir tahun itu suamiku udah pulang kan dari umroh, kita langsung ke SPOG untuk cek USG. Aku tuh hamil beneran nggak, kalau memang iya hamilnya udah berapa bulan, pokoknya dicek segalanya gitu. Ternyata bayinya sehat-sehat aja, nggak kejadian apa-apa. Udah ada bakal tangan, kaki, kepala, pokoknya lengkap, udah menyerupai bayi gitu. Pas di USG itu emang udah kelihatan besar, kayak ya Allah ternyata gede. Dan aku nggak tahu kalau aku tuh hamil. Selama ini tuh aku nggak tahu kalau aku hamil karena nggak ada tanda-tanda apapun. Kalau dulu Syahmi pas aku hamil pertama tuh aku blokean, aku muntah-muntah, aku lemes, aku sensitif, aku jerawatan, muka aku kusam. Pokoknya banyak tanda-tanda hamil yang dari aku gak suka nasi jadi tergila-gila, dari aku gak suka rujak jadi setiap hari harus makan rujak gitu loh guys. Dan aku selalu morning sickness waktu aku kehamilan pertama. Tapi di kehamilan kedua tuh aku gak ngerasain apapun, makanya wajar kalau aku gak tahu kalau aku hamil. Anehnya dokterku tuh nyuruh 1 minggu lagi aku harus datang ke rumah sakit. Kan aku kaget ya, kenapa aku harus 1 minggu lagi gitu kan. Dan aku dikasih obat penguat. Padahal dulu tuh aku nggak pernah dikasih obat penguat waktu Syahmi. Aku minta obat penguat tuh di akhir-akhir karena kita mau baby moon ke Bali. Makanya aku minta obat penguat biar janinku nggak kenapa-napa. Nah ini kan trimester pertama, kenapa aku dikasih obat penguat tuh aku ya lumayan kayak agak seudon. Tapi karena dokterku memang dia selalu memberikan positive vibes, dia pengennya aku nggak panik ya mungkin. Jadi dia nggak ngasih tahu apa-apa, bilangnya yaudah sehat-sehat aja gitu. Tapi karena 1 minggu lagi disuruh, ya udah akhirnya datanglah waktunya tiba. 1 minggu itu 1 minggu kemudian aku USG lagi dan beneran gak ada guys, itu luruh. Dan dikabarin sama dokterku kalau bayiku tidak berkembang. Bayiku tidak berkembang guys. Terus aku agak apa ya, agak bingung, apa sih bayi tidak berkembang. Aku jujur baru tahu ada istilah bayi tidak berkembang itu pas aku ke dokter itu. Jadi kalau di dunia per SPOG-an, bayi tidak berkembang itu ada 40% di dunia RSIA. Jadi orang yang datang ke dokter spesialis itu nggak cuman apa ya, nggak cuman orang lahiran aja, tapi juga banyak banget yang kuret karena bayi tidak berkembang. Dan biasanya bayi tidak berkembang itu terjadi di minggu-minggu ke 12, 13, 14, 15, 16. Memang di minggu-minggu itu. Dan waktu itu aku sekitar 16 minggu kalau nggak salah umur bayiku, 15 atau 16 minggu gitu. Jadi memang banyak banget kejadian bayi tidak berkembang, rentannya itu memang di semester pertama. Bayi tidak berkembang itu banyak banget faktornya. Pertama ya, kalau dijelasin sama dokterku, bisa aja karena kualitas makanan yang kita konsumsi. Itu bisa sih masuk akal di aku, karena kan aku nggak tahu ya kalau aku hamil, dan aku juga tidak merencanakan kehamilan itu, makanya makananku tuh sembarangan. Dan di minggu-minggu itu, di bulan November Desember itu pengantin banyak banget, dimana aku setiap hari ngejob, dan setiap ngejob itu selalu ada suguhan sate kambing, dan aku selalu makan karena sate kambing adalah makanan favoritku. Sedangkan sate kambing itu adalah makanan yang diharamkan oleh ibu hamil, yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena makanannya kan setengah matang. Jadi kalau makan setengah matang itu mengandung tokso, bakteri yang tidak bagus lah intinya untuk ibu hamil. Boleh makan sate kambing kalau dagingnya itu bersih, higienis, dan juga kematangannya itu 100%. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau di acara pernikahan gitu kan dagingnya well done atau enggak gitu kan. Malah kalau nggak terlalu matang kan malah enak, lembut gitu. Nah karena aku nggak tahu kalau aku hamil, akhirnya aku juga minggu-minggu November Desember itu aku sering banget makan sate kambing. Ini bisa aja faktor kenapa bayiku tidak berkembang. Terus kedua, karena sperma yang tidak berkualitas. Selain dari makanan itu juga karena intensitasnya pembuatannya itu. Karena memang jujur aku sama Mas Husni itu tidak merencanakan kehamilan kedua ini, karena aku merasa Syahmi anakku pertama itu masih kecil. Jadinya aku tidak
merencanakan hamil dulu kalau aku belum lulus ASI. Nah setelah aku lulus ASI aku baru mau hamil lagi. Lagian aku tidak mengejar umur karena umurku masih muda, teman-temanku juga banyak yang belum menikah. Jadi aku tidak yang ngejar pengen cepat punya anak banyak sebelum umur berapa gitu, gak ada target. Jadi aku pengennya ya anakku 2 tahun ASI eksklusif dulu baru aku hamil lagi gitu loh guys. Makanya kenapa aku sama Mas Husni itu tidak ada rencana untuk mempunyai anak lagi di waktu aku dekat itu. Makanya kenapa kita sempet shock kok bisa ya aku hamil gitu loh, kayak karena ngerasanya aku sama suamiku ya KB-nya dengan keluar di luar, jadinya aneh kalau misalnya ada. Nah kata dokternya itu juga bisa jadi faktor kenapa jadi tidak berkembang karena spermanya itu tidak maksimal mungkin ke sel telurnya, jadi bisa aja jadi tidak berkembang. Terus ketiga juga mungkin karena penyumbatan darah, jadi kayak oksigen yang dialirkan darah menuju ke janin itu tidak maksimal, itu juga bisa menyebabkan bayi tidak berkembang. Terus faktor keempat itu juga bisa karena keturunan, pernah dari keluarga pernah mengalami itu, katanya dokter juga itu juga bisa. Pokoknya sebenarnya faktor-faktornya itu banyak. Kalau misalnya diteliti satu persatu itu juga lumayan ruwet, jadi gak perlu diteliti, kita terima aja dengan ikhlas, legowo gitu. Karena pas di minggu ke-16 itu ketika di USG ternyata memang sudah luruh gitu loh, yang awalnya bentuknya ada kepala, tangan, kaki, badan, itu tiba-tiba kayak cuman kantong janin aja bunderser, gak ada apa-apanya. Ya udah, terus akhirnya pas tahu kalau janinku itu tidak berkembang, aku dikasih obat sama Pak Dokter untuk dikasih obat penguat lagi karena aku nggak mau hari itu langsung kuret. Kebetulan pas hari itu aku harus menjadi pembicara di Jogja. Waktu itu ada undangan ke Jogja sebagai pembicara grand launching, jadi aku nggak mungkin kalau aku kuret hari itu dan besoknya aku ada acara. Jadi kayak aku takut kalau rasanya tuh kayak habis lahiran kan, sama-sama ngeluarin janin yang ada di dalam. Aku takut aja kalau nanti aku nggak bisa jalan atau aku lemes atau kenapa-napa sama aku. Tapi sebenarnya kalau memang udah tahu harus kuret dan nggak langsung kuret, itu juga kata dokter membahayakan, takutnya nanti ambrol atau kayak misalnya kalian mens terus tembus gitu loh guys. Makanya aku minta obat penguat, dan pas aku ngomong sama bapak ibuku juga disuruh nunggu 1 minggu barangkali loh ya, barangkali itu janinnya masih bisa bertahan. Berlalulah 1 minggu kemudian dan ternyata bener-bener emang nggak ada. Akhirnya aku yaudah langsung sekarang kuret boleh, oke gak apa-apa gitu. Terus kita kuret, terus aku dikasih tahu prosedurnya sama dokter kalau kuret itu harus bius total. Di situ aku panik lagi karena 1 minggu sebelumnya itu Pak Deku juga kebetulan abis meninggal karena operasi katarak yang bius total, terus biusnya ketinggalan apa gimana gitu lah, ceritanya tuh masih belum jelas, tapi gara-gara di bius total terus katanya biusnya ketinggalan di dada terus bikin sesak nafas terus meninggal. Aku juga gak tahu prosedurnya, tapi aku cerita gitu ke dokter, dok aku takut kalau di bius total. Gak apa-apa, bius total tuh kayak tidur terus kamu tiba-tiba ya udah selesai gitu, katanya tuh gitu. Nah tapi mungkin dokternya udah tahu kalau aku tuh panik, jadi pas mulai operasi tuh aku kayak disuruh dicita-citain lucu-lucu gitu biar aku tuh terhibur, biar aku tuh lupa kalau aku tuh mau di bius total. Dan ternyata rasanya bius total tuh kayak ya udah kayak tidur, bangun-bangun tuh pas aku lihat jam ternyata udah berlalu 1,5 jam dari aku pasca operasi itu guys. Setelah di bius total terus rasanya tuh juga kayak nggak lahiran, nggak yang perih gitu loh, cuman emang kayak lemes banget, kayak kunang-kunang gitu, kayak dia tuh masih lemas, kayak ngomong aja tuh kayak belum ada tenaganya. Terus akhirnya itu aku disuruh opnam seharian di rumah sakit. Pokoknya ceritanya gitu guys. Jadi sekilas itu tadi ceritanya dan kronologisnya. Sebenarnya awal tahun aku udah tahu kalau aku tuh gak hamil guys, cuman aku memang nggak keluar-keluar, aku tidak mengklarifikasi. Lagi pula aku mikirnya kenapa sih berita jelek harus dijelasin, nanti aku takutnya ada orang yang sedih juga karena pernah mengalami kuretase itu, dan ketika mendengarkan ceritaku dan updateanku di IG jadi ikut-ikutan sedih. Aku nggak pengen memberikan
negatif vibes ke teman-temanku, ke followersku. Jadi aku memang sengaja nggak ngasih tahu, dan aku ngerasa karena aku nggak arti, jadi aku nggak perlu konfirmasi, nggak perlu klarifikasi kalau aku tuh nggak jadi hamil gitu loh. Ya udah, biar mereka taunya berita bahagia-bahagia aja dari hidup aku, yang buruk biarlah aku tahan sendiri, aku jaga sendiri. Tapi sampai sekarang bulan Juni itu banyak sebanyak itu yang DM aku, nggak tahu itu perhatian atau kepo belaka atau apa. Yang jelas aku bikin video ini tuh biar semuanya yang tanya itu tinggal lihat di YouTube aku, bisa tinggal klik dan mendengarkan penjelasanku kalau aku tuh gak jadi hamil. Yang jelas aku niat bikin video ini biar kalian semua yang mengalaminya atau yang hamil itu lebih menjaga kehamilannya. Terus kalau hamil tuh kalau bisa tuh direncanakan, jangan hamil yang angger-anggeran ya. Ya banyak sih sebenarnya hamil yang nggak direncanakan tuh sehat-sehat aja sampai lahiran. Tapi kan kalau buat kalian yang memang menunggu-nunggu itu jangan sampai menyia-nyiakan lah, karena ini kayak ya Allah nyesel banget sih, karena udah hampir mau 4 bulan kan, udah melewati trimester 1 tapi gak jadi. Jadi kayak ya nyesel. Tapi dengan kejadian ini ada hikmah di balik kejadian. Dengan adanya kejadian ini tuh aku malah yang awalnya takut punya anak banyak jadi malah pengen punya anak banyak. Kenapa? Karena kayak menggantikan yang sudah hilang, biar gak nyesel. Karena kan sempat nyesel ya, kok nggak jadi hamil ya, kok anaknya meninggal kayak gitu loh guys. Jadi lebih mempunyai keberanian untuk menggantikan anak yang sudah hilang. Semoga ceritaku ini bisa jadi referensi buat kalian semua. Kalian bisa belajar dari pengalamanku untuk menjaga biar nggak makan makanan yang sembarangan, biar menjaga kehamilannya, menjaga amanah Allah, dan bisa lahiran dengan normal. Nah, buat kalian yang hamil pokoknya harus menjaga amanah Allah ini dengan baik. Semoga dengan ceritaku kalian bisa mengambil hikmahnya, bahwa rasanya nyesel banget pokoknya kalau udah ngerasain keguguran tuh, nyesnya tuh nyes banget loh. Nanti deh kapan-kapan aku bakal ngasih video promilku waktu aku hamil Syahmi, karena waktu aku hamil Syahmi itu memang bener-bener aku promilnya tuh dari aku perencanaan menikah, dari pas aku perawan sadar rencana menikah itu tuh aku udah mulai promilnya tuh bener-bener serius. Dan beda sama pas kehamilanku kedua ini, memang nggak disengaja dan ternyata emang jatuhnya kayak gitu. Karena jujur dari aktivitasku pas hamil anak pertama sama aktivitasku yang kemarin ini hamil kedua itu sebenarnya sama-sama padat. Jadi kalau disalahin karena wah Mbak Ulfi terlalu sibuk, itu enggak ya, karena sama-sama sibuknya. Sebenarnya kesibukannya sama, justru malah sibuk yang dulu. Karena yang dulu asistenku cuma satu, jadi aku masih kayak ikut ngangkutin koper, masih ikut jilbabin, masih ikut berdiri, masih ikut ini itu gitu loh. Tapi kalau sekarang kan udah banyak yang bantuin krunya, jadi aku nggak yang terlalu capek banget. Justru emang dianggap aja belum rezeki, berarti Allah belum memberikan rezeki ini lagi. Dan sampai sekarang pun ini bulan Juni, aku tuh udah promilnya tuh udah dari bulan Maret. Karena kan kalau dari kuret, kabarnya kalau dari dokter itu habis kuret gak boleh hamil selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru rahimnya itu mempersiapkan untuk kehamilan lagi. Pokoknya intinya harus nunggu 3 bulan lah ya. Setelah 3 bulan dari kuret itu aku udah promil. Sampai saat ini memang belum positif, sampai aku di rumah tuh selalu dibeliin tas pack sama suamiku, dan memang belum garis 2. Ya udah, berarti dianggap aja belum rezeki. Begitu ceritanya. Semoga sekilas info, sekilas cerita dari ringkasanku ini tadi bisa menjawab semua pertanyaan kalian, dan kalian tidak ada lagi yang DM masalah kehamilan keduaku ini. Nanti kalau misalnya aku hamil lagi, kayaknya aku nggak bakal keluar-keluar deh ya, karena mungkin kalau orang Jawa bilang kalau belum 4 bulan itu jangan keluar-keluar, itu bisa saja terjadi. Karena banyak banget yang DM bilang, Mbak kalau belum 4 bulan gak usah deh dikeluar-keluarin kalau kamu hamil, nanti takutnya yang iri atau gimana itu bikin bayinya bahaya atau gimana. Itu ya bisa aja ya, kita mengantisipasi aja lah ya. Apalagi nanti kalau tiba-tiba aku ternyata udah 9 bulan terus aku lahiran, makin kaget sekarang semuanya. Lah itulah intinya. Semoga nanti gak ada lagi yang DM aku, karena yang DM menanyakan kehamilan kedua aku tuh cukup menyedihkan di hatiku loh ya. Ya sudah, terima kasih sudah mau mendengarkan klarifikasiku ini.